Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya sedang berada di kediaman Bapak Dr. Asep Ahmad Hidayat yang merupakan salah satu seorang sejarawan hebat dari Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Selamat siang Pak. Ya, siap. Baik. Biasa dipanggil Abah ya Ya, Pak. boleh. Di sini saya akan mewawancari beliau mengenai potret Muslim di Sri Lanka. Mungkin dari pertama pertanyaan saya mewawancaranya, saya akan menanyakan tentang sejarah masuknya dulu. Sebenarnya Islam sudah menapak di Sri Lanka itu pada abad ke-8 Masehi, ketika para pedagang Arab dan Persia sudah sampai di sana. Sebenarnya Sri Lanka sendiri kan istilah baru hari ini. Dulunya ada dalam kitab Mahabharata namanya Alenka gitu kan. Alenka gitu kan. Yaitu Sri Lanka itu sebuah negara kepulauan ya, negara kepulauan, dan sering dikunjungi oleh berbagai macam bangsa karena perlintasan di situ. Sebelum ke timur, lebih lanjut ke Asia Tenggara atau ke barat ya, termasuk ke Afrika. Itu banyak para pedagang itu bersinggah di situ. Ya ke timur misalnya sebelum ke Asia Tenggara, ke Indonesia ya ke Sumatera, Jawa gitu, ke Maluku, cari rempah-rempah, ke timur jauh lagi ke mana, ke Tiongkok ya, ke Tiongkok. Itu sering para pedagang asing itu singgah di situ, termasuk para pedagang Muslim Arab dan Persia. Jadi pada abad ke-8 itu sudah ada di sana. Dan mereka menggunakan membuat koloni. Mereka menikah dengan suku tempatan ya. Suku tempatan ya dengan kaum wanita asli Sri Lanka dari suku Sinhala ya. Dan itulah disebut keturunan Muslim yang pernikahan dari bangsa Arab itulah disebut oleh Portugis pada abad ke-16 sebagai kelompok Muslim Sri Lanka Moro kan, kalau di Filipina Sila Moro itu kan. Moro itu kan sebuah suku yang dimusuhi banget sama Portugis, yaitu di Afrika Utara kan. Ya, suku Barber, orang Portugis nyebutnya Mor gitu kan. Nah itulah yang membentuk komunitas dan paling besar mayoritas itu suku Sri Lanka Mur dari suku Sinhala. Gitu. Kemudian perlu diketahui juga bahwa penduduk Sri Lanka itu terutama suku Sinhala asli suku Sri Lanka itu Sinhala itu adalah beragama Buddha Theravada 77%. Dan Islam merupakan agama kedua di Sri Lanka. Berjumlah 1.740 sekian lah ya. Kemudian periode kedua masuk periode kedua masuk bangsa India Pakistan abad 1920 ketika British mencoba menguasai Sri Lanka gitu kan. Menguasai Sri Lanka itu menguasai Sri Lanka dan membawa bangsa-bangsa India dan Pakistan ya. Yang sekarang ini orang Sri Lanka sendiri menyebutnya itu adalah Muslim Tamil. Tapi kan tidak semua orang suku Tamil sebetulnya. Itu diperkirakan 3.000-an hari ini. 3.000-an jumlah Muslim Tamil di Sri Lanka. Kemudian periode ketiga yang paling banyak kedua setelah Muslim Mur asli yaitu Muslim Melayu. Dari Jawa, Sumatera dan Semenanjung yaitu pada masa kolonial Belanda. Bangsa Belanda kan pada abad ke-17 itu juga kan banyak mengungsikan para yang dianggap pemberontak gitu kan, ditangkap gitu, misalnya di Kolombo kan Belanda itu, termasuk Syekh Yusuf Al-Makassari sebelum diungsikan, dipindahkan di Afrika Selatan.
itu pada abad ke-19-20 itu sudah banyak sekali Muslim Melayu ya, dan mereka itu berkomunitas tersendiri dan masih menggunakan bahasa Melayu, ya Jawa, Sunda, ya campur itu. Kemudian juga tetap menyatu beradaptasi dengan Muslim tempatan, yaitu Muslim Sri Lankamur itu ya, Sri Lankamur itu dari Sinhala. Nah, perlu diketahui oleh Anda juga di Sri Lanka itu baik Muslim Sri Lanka yang dari suku Sinhala, yang Sinhala itu kan kebanyakan Buddha Trivada gitu, Trivada. Baik Muslim Sinhala maupun Melayu maupun Tamil itu dalam konstitusi Sri Lanka disebut Muslim saja. Jadi Muslim saja, tidak ada Muslim misalnya Muslim Melayu, tidak ada di situ. Ini hanya pengkategorian saya aja ketika melihat komunitas yang sebenarnya di lapangan. Jadi di situ hanya Muslim saja gitu kan. Ya, ada pertanyaan lagi? Ada Pak, mengenai kondisi sosial ekonomi masyarakat di sana di Sri Lanka. Ya, jadi kan gini, saya sebut bahwa Muslim atau penganut Islam di Sri Lanka itu termasuk kedua setelah Trivada, di atas di bawah Hindu dan Kristen. Jadi Hindu itu di bawah Islam gitu. Kan jumlahnya 1.740-an sekian lah ya. Kalau persisnya kurang tahu sekitar itulah. Jadi sejak berabad juga itu yang menarik itu, berabad-abad justru yang dianggap penduduk pribumi, ya, penduduk pribumi itu ada antaranya kan Sinhala ya, termasuk beragama Buddha, beragama Islam, plus juga Melayu gitu kan. Itu adalah yang menguasai perekonomian. Perdagangan itu ada kuasa kaum Muslim di Sinhala itu, di Sri Lanka itu. Makanya ketika terjadi perang antara pemerintahan Sri Lanka dengan Macan Tamil gitu kan, Macan Tamil kan dari India. Nah, Muslim Tamil itu mau dibawa ke gerakan Macan Tamil. Makanya pemerintah Sri Lanka memutuskan itu tidak ada lagi Tamil, tetapi Muslim saja, gitu kan? Karena untuk kepentingan politis mungkin itu. Jadi nggak ada Muslim Melayu saja, nggak ada Muslim Sinhala. Jadi Muslim saja. Jadi Sinhala aja yang disebut Sri Lankamur itu disebutnya lebih Muslim saja, Muslim gitu kan, Muslim saja. Nah, secara ekonomi mereka kuat gitu kan. Kemudian juga kehidupan beragama ya relatif tidak ada tekanan dari pemerintah karena memang diakui oleh konstitusi. Bahkan secara politik itu ada partai politik Muslim, yaitu partai Kongres ya, Liga Kongres Muslim ya. Kongres Muslim itu partai Kongres ya. Itu Kongres Muslim itu menyatu dengan Partai Nasional. Dan sudah ada menteri gitu kan, kemudian gubernur juga banyak yang Muslim, ada juga yang Muslim yang menempati gubernur gitu kan. Kalau mungkin saja distrik sudah banyak ya pegawai yang lainnya, karena memang ya kalau 14,4% dari jumlah penduduk itu ya cukup banyak kan, 1.740.000 sekianan mah ya gitu ya. Nah kemudian juga ada jadi menteri gitu kan, itu partai Kongres ya, partai Kongres Islam dan bersatu dengan Partai Nasional Sri Lanka. Ya, ada apa lagi? Sudah sepertinya Pak. Iya, ya. Jadi intinya bahwa di Sri Lanka itu Muslim itu memang cukup baik secara ekonomi dan politik. Tapi pada hari ini ya, harus ada catatan pada hari ini, setelah terjadinya bom di gereja itu, 3 gereja itu tersudutkan Islam, ada kecurigaan, ada anti gitu kan, ada anti Islam. Karena memang nomor kedua gitu kan. Nomor kedua jelas ini kalau menurut analisis saya itu ada pihak asing ya, keterlibatan asing. Karena situ yang mengklaim dirinya bom bunuh diri itu kan seorang anak muda yang terkena ideologi radikal ISIS, dan itu anak muda di situ ya Muslim Sri Lankamur, turunan Arab, pedagang rempah-rempah, orang kaya gitu kan. Nah itu jadi masalah gitu kan, sehingga ada
beberapa waktu yang lalu tahun 2000 antara 2020 sampai sebelum 2019 dan sampai 2020 itu terjadi gerakan anti, ada semacam Islamophobia ya, anti muslim. Tapi sekarang mulai reda, dan sampai juga saking anti Islamnya itu sampai ada gerakan demonstrasi pembersihan politisi muslim, sehingga terpaksa menteri dan gubernur mengundurkan diri dari pemerintahan pada waktu itu 2020. Tapi mungkin sekarang sudah mulai agak reda ya, udah mulai, karena mulai terjadi negosiasi, terutama kelompok Kongres Muslim itu atau Partai Muslim itu berada di dalam Partai Nasional. Jadi sudah mulai reda lah mereka, karena memang persoalannya bukan lagi Muslim kan tidak terlibat dengan pemberontakan dengan pemerintahan Sri Lanka yang didominasi oleh suku Sinhala. Iya. Karena orang Sinhala Muslim sendiri adalah dari suku Sinhala yang mayoritas. Kalau misalnya Tamil 3.000, Melayu 50.000, berapa tuh? 60.000 berarti 1.700.000 orang Muslim Sinhala asli. Itu ya, makasih ya.